ya. Jadi ya news lagi buat minggu ini ya. Dan ya beberapa minggu ini cuman sampai dua video ya gitu ya seminggu ya, tapi it's okay gitu cuy ya. Tapi seperti biasa gitu ya, gue bakal bawain itu ada 3 kabar tentang anime buat kalian semua gitu ya, yang bisa kalian lihat di layar gitu cuy ya. Ada anime baru itu yang akan keluar di bulan Januari 2023 gitu ya, bentar lagi, which is itu ya. Karena sekarang udah bulan November, akhir bulan gitu ya, udah tanggal 24-an gitu cuy. Dan ya berhubung udah mau Januari gitu cuy ya, udah mau 2023, jadi banyak yang release date gitu ya, yang dekat-dekat Januari lah ya, udah ngeluarin PV segala macem bla 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 gitu cuy ya. Dan sini ada dari ini gitu ya, Oyuki Umi no Kaina, terus ada Toneka Kawaisan kedua, terus ada dari Isekai de Cheat Skill gitu ya. Ini judul ciri khas dari anime isekai ya, judulnya panjang gitu cuy ya, terus ya kan. Dan ya update-nya minggu ini itu ya, di itu ada 3 itu doang gitu ya. Ya ada lagi sih itu dari Kaguya sama gitu ya, segala macem gitu ya. Trailer kalau gua nggak salah ingat gitu ya, entah movie entah apa gitu aku lupa gitu ya. Dan juga berbis itu ya bencana itu ya di Indonesia terutama gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak apa namanya tuh, nggak gempa lagi gitu cuy ya. Dan di rumah gue banyak ada yang kerasa gitu ya, ada yang enggak, tapi di dari gue nggak terlalu kerasa sih ya, untungnya gitu cuy ya. Ya mungkin langsung aja ke kabarnya gitu ya. Mungkin kita dari pertama dari ini dulu, itu ini dari Oyukiumi no Kaina gitu ya, akan rilis di tahun 2023 bulan Januari tanggal 12, jadi bentar lagi gitu cuy ya. Sebelum gue masuk ke bacain sinopsisnya yang udah ini gue udah nemu ininya, websitenya ya kan, bukan website resmi tapi website itu komunitas gitu ya, komunitas gitu ya. Jadi website tentang kabar-kabar anime juga lah ya. Nah ini source-nya original, yang artinya story-nya itu emang gak ada di light novel, gak ada di manga gitu ya. Jadi sama kayak Arena Flops itu yang original ya, emang gitu. Jadi emang nggak ketebak alurnya, jadi menambah ke nggak ketebakannya gitu ya. Setelah kemarin gue udah review ya, atau Rene Flops, nanti gue bikin playlistnya kalaupun cuman satu video kayaknya ya. Ntar kalau misalnya ada yang perlu gue komentarin, kan ini masih ongoing ya Rene Flops, jadi bakal gue itu lagi ya, bakal gue bikin lagi videonya. Jadi kita lihat aja apakah udah segitu aja gitu ya gue bikin videonya, atau ada entah apa yang mengejutkan gitu cuy ya. Ya sini studio ini genrenya adventure, fantasi, sama sci-fi gitu ya. Dan studionya itu ada dari Polygonal Picture gitu ya, ada dari Polygon Picture gitu cuy ya. Nah ini gue juga baru dengar studio Polygon Picture, at least gue jarang nonton garapannya dia ya. Nah ini seperti yang kalian lihat, gue jarang nonton garapannya dari si Polygon Picture ini gitu cuy, padahal dia udah lumayan banyak, dari Ajin segala macam. Ini Step Life ini 2023 ada banyak project, tapi yang udah keluar dari itu Ajin ya, ada Ajin, ada Godzilla. Ini movie-nya mungkin bagi kalian yang nonton yang anime garapan dari Polygon Picture, atau info apa nih yang sekiranya menarik gitu ya dari anime-anime yang pernah digarap dari Polygon Picture gitu ya, kalian bisa komen di bawah juga, karena gue juga jarang nonton garapannya dari Polygon Picture gitu ya. Jarang ada yang tahu bakal animenya Godzilla ya, tuh gue tahu Godzilla gitu ya. Gue tapi nggak pernah nonton Godzilla, entah yang movie film maksudnya yang bukan animenya yang gitu ya, yang orangnya gitu ya, atau nonton anime movie-nya tuh gue jarang nonton yang namanya serial dari Godzilla. Jadi gue nggak tahu dia nggarap Godzilla gitu ya animenya. Terus dari Ajin gue nggak nonton, Human Loss gue juga jarang nonton gitu ya.
Ya jadi ya gue noklun tentang itunya, tentang studionya. Nah sini gue bacain sinopsisnya dulu. Nah sini, nah dunia yang diselimuti lautan salju yang tak berujung dan terus bertambah. Orang-orang mencari nafkah baik berkerumunan di sekitar akar pohon besar yang menghisap permukaan atau pergi ke kanopi yang tersebar di atmosfer planet. Pertemuan kebetulan antara Kaina, seorang pemuda dari kanopi, dan Liliha, seorang wanita muda di permukaan, memicu serangkaian peristiwa yang mengubah nasib dunia. Jadi sini ceritanya, lore-nya gitu ya, itu pada mana itu latar belakang dari dunianya itu dunia itu udah chaos gitu, dunianya udah chaos segala macem gitu cuy. Terus di sini kekeosannya adalah kekeosannya enggak tuh itu ditutupi oleh salju gitu ya. Di sini ya udah ada PV-nya kurang lebih itu, nanti gue taruh di deskripsi gitu cuy ya. Sini dari apa namanya nih, kanji gitu cuy ya. Ini misalnya copyright akan di blur cuy ya kan, tapi kalau misalnya dihapus manual sih entek gitu cuy ya. Nah ini kurang lebih gini, jadi yang bisa kalian lihat itu model-model 3D gitu ya. Jadi gue udah nonton kurang lebih sama ini tadi ya, udah nonton 28 detikan ya, sama ini 29 detikan di stop frame-nya, dan semuanya adalah 3D ya kan. Jadi emang kelihatan banget 3D-nya, jadi emang 3D itu sama kayak anime 3D yang lainnya gitu ya. Kayak apa sih, gue lupa judulnya, pokoknya ada lah ya yang 3D yang model-model kayak gini juga. Mungkin kalian juga yang ingat komen di bawah gitu cuy. Jadi model-model kayak gitu dari PV-nya gue lihat 28 detik full semuanya itu 3D, dan emang gerakannya itu emang 3D, emang kayaknya sih dibikin emang 3D gitu. Dan gue nggak ngeliat dari kayak bukan 3D-nya, bukan kayak full drawingnya segala macem, mungkin itunya doang. Nah ini karakternya ya, motionnya juga kalian lihat sendiri, kayak juga at least di mata gue kayak agak kaku gitu ya, nggak agak kaku, kayak nggak mulus itulah ya. Nah tapi ini sini ceritanya itu ini dunianya udah chaos gitu ya. Cuma ada satu pohon yang bisa ditinggalin di tanahnya gitu ya, dan yang lainnya udah ketutupan sama salju gitu cuy. Dan yang menarik adalah kalau menurut gua dari ceritanya ini, chaosnya itu kenapa gitu ya, dan mudah-mudahan itu bisa dipakai gitu ya di ceritanya gitu ya, karena dia bawa apokalips ya, chaos ya, udah dunia udah hancur. Itu menurut gue udah dari genrenya, dari ceritanya, dari temanya udah menarik nih ya. Tinggal dikulik lagi apa nih gitu ya. Biasa chaosan itu banyak nih yang digali gitu ya, yang bisa diseruin ya, yang bisa dijadiin alur berat gitu ya. Kalau ngeliat, ingat atau apa namanya tuh, Walking Dead segala macem kan, ada gamenya juga gitu ya. Itu chaos juga, kalaupun bukan salju gini gitu ya. Dia zombie apocalypse itu banyak cerita yang seru gitu ya. Mulai dari ya namanya manusia tuh ketika dia dihadapin di masalah segala macam, itu dia sifat aslinya, nalurinya itu bakal keluar gitu ya. Dan dia bakal apa namanya itu mengabaikan semua norma dan juga empati gitu cuy ya. Dan itu menurut gue buat digali ceritanya tuh cukup seru. Tapi nih gue nggak tahu nih gimana gitu ya, dari sinopsisnya kurang lebih kayak gitu, dan itunya 3D. Dan menurut gue entah mengapa tadi ada beberapa gerakan muncul juga nggak terlalu mulus gitu ya dari karakter, tapi dari ledakannya segala macam sih ya cukup mulus gitu cuy. At least di mata gue kayak agak kurang aja gerakannya gitu ya, animasinya kayak agak kurang aja ya kan, 3D gitu cuy ya. Ya kalian bisa menilai sendiri lah ya, tapi at least di mata gue sih kayak agak kurang gitu ya animasinya gitu ya. Animasinya kayak agak kurang, visualnya juga ya so-so lah ya, biasa gitu ya kan. Tapi ceritanya bisa jadi berat, tapi kalau visualnya gitu ya udah gitu ya. Jadi itu dari yang pertama. Yang kedua ada dari Tonikawa Kawaii yang keluar season 2 nya dan akan rilis di tahun 2023. Source-nya masih manga seperti biasa gitu cuy ya kan. Dan ini komedi
slice of life, bisa dibilang kayak slice of life juga gitu lah ya. Dan studionya itu dari Seven Arc gitu ya. Jadi Seven Arc itu seingat gue yang kayak sebelumnya gitu ya. Ya kayak bener yang kayak sebelumnya juga Seven Arc gitu ya. Yang ini Warner Bros Jepang gitu ya. Nggak gue play karena udah pasti copyright gitu cuy, dan gue taruh link PV-nya di bawah gitu. Jadi nah ini kalau kita lihat sekilas itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama kayak yang sebelumnya ya kan, kayak yang di season sebelumnya gitu ya, sama masih bagus gitu ya, dan nggak ada perubahan yang signifikan banget dari season satunya yang menurut gue bagus gitu ya, maksudnya nggak jelek gitu ya. Jadi emang harusnya dari staff dari semuanya sama karena emang studionya sama gitu cuy ya. Ya cuman ya ceritanya yang update gitu ya, dan emang karena sekali lagi gitu ya dari tahun rilisnya beda dari sebelumnya, jadi ya ada peningkatan sedikit di visual gitu ya, dari visual dan animasinya menurut gua lebih mulus dari mendingan yang ini gitu ya, jelas jauh gitu ya. Entah gua bukan melekan, tapi ini bandingan sedikit gitu ya. Ya bandingin sedikit lah ya, dikit aja gitu ya, ada yang sebelumnya gitu ya. Walaupun ini bukan 3D gitu ya, apa drawing tangan gitu ya, dan CG gitu ya, dan karena ini kan emang 3D gitu cuy ya, jadi kayak emang 3D gitu ya. Tahu lah ya gimana gitu ya, maksud gua apa ya, kalian harusnya udah tahu gitu ya. Ya lebih mulus ini ya, jelas gitu cuy bandingkan yang sebelumnya. Jadi ya banyak yang suka juga dari Tonika Kawaii seriesnya, banyak yang ikutin juga, komunitasnya juga lumayan gede itu cuy ya, dan teaser juga udah keluar, gua taruh di deskripsi. Jadi ya mungkin itu dari Tonika Kawaii gitu ya, kalian tungguin aja dari Tonika Kawaii gitu ya. Dan terakhir ada dari Isekai The Cheat Skill, pokoknya panjang ya, anime Isekai judulnya panjang udah pasti Isekai itu cuy ya, OP biasanya. Tapi nggak tahu sih ini tapi ini nggak tahu apakah OP apa enggak, tapi genrenya di sini action adventure gitu ya. Isekai udah pasti, dan school, jadi emang Isekainya temanya sekolah gitu ya. Jadi emang temanya sekolah-sekolah gitu ya. Sini ada dari light novel source-nya, tapi sini ada apa ini manganya gitu ya. Iya ini manganya ya. Ini gue dari website dari komik Indo gitu ya, komik Indo, dari komikindo.id ya kan. Sini retailnya bisa bisa dari Amazon Jepang ya, .co.jepang.jp ya kan. Ada official dari RAW yang mau beli manganya, pengarangnya Miku, ilustratornya Minato Gawa Kazumi ya kan. Nah sini informasi dari bisa dari Animalis, Anime Planet, novel update, manga update ya kan. Nah sini sama ya genrenya ya, action, adventure, komedi, drama, fantasi, kayak romance. Jadi emang ada romance-nya, tapi sini tidak ditaruh gitu ya. Tapi karena emang ini kan dari manga gitu ya. Yang ini kan source-nya dari novel. Jadi emang harusnya ada ya sedikit ya beda gitu cuy ya. Ini nah ini kurang lebih gini. Sinopsisnya dari Kodakawa ya. Gue udah sering kena copyright dari Kodakawa gitu ya. Cuman ada satu gitu ya. Ya cuman dari mapa doang yang di take down manual gitu ya video gue itu cuy. Yang lainnya ya kalau copyright ya copyright biasa gitu ya, diklaim copyright ya, tidak bisa dimonetize segala macem, bisa nonton gimana nggak diresistik gitu ya negara gitu ya. Nah ini kurang lebih gini, gue taruh deskripsi juga. Ini gue nggak pakai mode nge-review gitu ya, nge-review ya barang, gue mau barang sih review, kan review sih reaction itu yang namanya anime atau PV gitu ya. Ini kita matiin dulu aja ada itunya, ada subtitle Inggrisnya. Nah sini kurang lebih gini, Mosra
tiba-tiba isekai, atau mungkin gue cut gitu ya, gue mau ngeliat dulu gitu ya cuy ya, bayangan segini secukupnya, nggak detail gitu ya, nggak deep, nggak deep kayak gini gitu ya. Tapi dengan dia ambil blocking kayak gini, nganggap kameranya itu dibikin kayak gini gitu ya. Kenapa dia nggak taruh sini aja gitu ya, karakternya dua-duanya yang kaget gitu ya. Itu kan biasanya dari kameranya kan bisa dari sini, dari depan atau dari gambar depan sini ya karakternya, terus yang lain pada di belakang, atau di samping-sampingnya gitu ya. Ini dia ngambil blocking kamera dari sini gitu cuy, dan ya kaget ya. Jadi